Halo sahabat, bisa kok? Hari ini kami bawakan sebuah kisah nyata yang akan menggugah hati Anda. Kisah tentang seorang perempuan yang selama 8 tahun menunggu tanpa kejelasan, hingga akhirnya menemukan kenyataan yang tak pernah ia duga. Sebuah cerita penuh air mata kekuatan dan perjalanan menemukan diri kembali. Bikin nangis 8 tahun, tak pernah pulang dan tanpa kabar. Ternyata begini nasib suamiku sekarang. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan absen terlebih dahulu ya, bunda-bunda dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Ya Arjuna suamiku adalah pria yang selalu menjadi pusat dunia kecil kami. Kami menikah muda dan semuanya terasa sempurna. Keputusanku untuk menikah dengannya bukan hanya karena cinta, tetapi karena aku merasa bahwa kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Ia adalah seorang pria yang penuh perhatian, selalu tahu bagaimana cara membuatku merasa dicintai. Kami memiliki kehidupan yang sederhana namun bahagia. Aku selalu merasa aman di sisinya, seolah dunia ini tak akan pernah mampu menggoyahkan kami. Kami punya rumah kecil yang penuh tawa anak-anak. Dan setiap malam kami berbicara panjang tentang mimpi-mimpi yang ingin kami capai bersama. Dan sen cawaston istuasyashim suwerstes. Els tumerisnes, walau form waktu yang sangat singkat. Suatu pagi, Arjuna pergi tanpa memberi kabar. Tidak ada ucapan selamat tinggal. Tidak ada pesan atau tanda bahwa ia akan pergi jauh. Menurut aku semasiin untuk sketch, omuat aku mensengantar seharusnya sefowi asli sengosion ciuman di papinsya. Dengan mengingatkan untuk berhati-hati di perjalanan. Aku tidak tahu saat itu bahwa itu adalah ciuman terakhir yang akan aku berikan kepadanya. Malam itu, aku menunggu kepulangannya seperti biasanya, namun ia tak kunjung datang. Jung, aku tidak khawatir pada awalnya, karena Arjuna terkadang bekerja lembur atau pergi dengan teman-temannya tanpa memberi kabar. Tetapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Ketika pagi datang, rasa gelisah mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Aku mencoba meneleponnya, mengirim pesan, tetapi tidak ada jawaban. Hari pertama berlalu tanpa ada kabar darinya. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Aku mulai merasa cemas, namun aku tetap berusaha tenang. Berpikir, mungkin ada masalah kecil yang membuatnya terlambat. Keluarga dan teman-teman mencoba meyakinkan aku bahwa Arjuna mungkin sedang sibuk dengan urusan yang tak bisa ditunda. Tetapi, dalam hatiku, aku mulai merasakan sebuah ketakutan yang tak bisa aku bendung. Batch terus berlalu dan ketidakpastian semakin menghimpitku. Aku mulai mencari-cari jejaknya, pergi ke tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, menelepon teman-teman dekatnya, bertanya kepada kolega kerjanya. Namun semuanya sia-sia, tak seorang pun tahu di mana Arjuna berada. Semakin hari, semakin banyak orang yang mengajukan pertanyaan, tapi aku tidak bisa memberi jawaban. Aku merasa seolah-olah aku kehilangan arah. Dalam minggu-minggu yang berlalu, aku merasakan sebuah perasaan yang sangat asing. Kebingungan, bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat denganmu, yang kamu percaya sepenuhnya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua kenangan tentang Arjuna, tentang kebahagiaan yang kami bangun bersama, seolah berubah menjadi kenangan yang semakin kabur. Kegelisahan semakin menghantui pikiranku. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah ada yang salah dalam pernikahan kami yang selama ini aku anggap sempurna? Apakah ada sesuatu yang aku lewatkan? Apakah ada tanda-tanda yang tidak aku lihat? Rasa takut dan kesedihan itu terus menggerogoti hatiku. Namun aku tetap berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa aku baik-baik saja. Di lalan aku tampil fiertes kantor, tetapi di dalam aku merasa seperti sedang jatuh bebas tanpa pegangan. Hari demi hari berlalu dan aku mulai belajar hidup tanpa Arjuna. Aku menghadapinya dengan rasa sakit yang tak kunjung hilang. Aku mulai berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Aku membuka usaha kecil-kecilan
agar bisa menghidupi anak-anak. Tetapi itu tidak pernah cukup untuk mengisi kekosongan yang ada di hatiku. Setiap malam sebelum tidur, aku masih berharap, masih menunggu Arjuna untuk pulang. Namun hari-hari itu berlarut tanpa ada tanda-tanda kepulangan. Arjuna tidak pernah mengirim pesan, tidak pernah menelepon, bahkan tidak ada petunjuk sedikit pun tentang keberadaannya. Aku merasa seolah-olah ia telah memilih untuk menghilang dari hidupku, tanpa memberi kesempatan untuk penutupan, tanpa memberi alasan. 8 tahun berlalu dan aku mulai menyadari bahwa mungkin aku tak akan pernah mendapatkan jawaban dari kepergiannya. Aku pun harus belajar hidup dengan kenyataan itu. Meskipun setiap hari hatiku merasa semakin kosong. Namun, meski Arjuna tak ada, aku berusaha membangun kembali kehidupanku. Aku berusaha menerima bahwa mungkin tak ada penjelasan yang bisa membuat aku merasa lebih baik. Tapi setiap malam, dalam doa dan harapan, aku terus menunggu. Karena meskipun ia pergi, aku selalu berharap suatu hari nanti Arjuna akan kembali dan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Kenapa ia meninggalkan kami tanpa sepatah kata. Setelah 8 bulan tanpa kabar, aku mulai merasa hidupku berubah drastis. Dunia yang dulu aku kenal, yang penuh dengan kebahagiaan, kini terasa begitu hampa dan sepi. Anak-anak yang awalnya ceria kini mulai bertanya tentang ayah mereka, dengan tatapan kosong yang penuh keingintahuan. Almiraw Chamsibers, ang stories turmanya snowing ngan marco arsitekturnya landing yang menenangkan. Meski dalam hatiku sendiri tidak ada jawaban pasti untuk mereka. Aku merasa seperti orang yang sedang berjalan di atas pasir yang longsor. Setiap langkah terasa goyah, tidak ada pijakan yang kuat untukku. Meskipun aku berusaha keras, aku tahu aku sedang berjuang untuk hidup tanpa Arjuna, untuk menyembunyikan luka yang semakin menganga di dalam diriku. Dulu Arjuna yang selalu mengisi rumah dengan tawa dan keceriaannya, sekarang hanya menyisakan keheningan. Aku mencoba untuk tetap produktif, berusaha menjaga rutinitas, agar anak-anak tidak merasa kehilangan terlalu dalam. Aku mengatur tadam semua mis awak paselam, meremarks mereka belajar, dan mencoba memberi mereka rasa aman, meski aku sendiri tak merasa aman. Aku tahu bahwa mereka memandangku sebagai panutan, dan aku tidak bisa menunjukkan kelemahan atau kesedihanku di hadapan mereka. Aku harus tetap terlihat kuat, meski di dalam hati aku merasa rapuh. Namun meski aku mencoba untuk melanjutkan hidup, setiap sudut rumah ini terasa penuh dengan kenangan tentang Arjuna. Di ruang tamu tempat kami dulu, sering duduk bersama tertawa dan merencanakan masa depan. Sekarang hanya ada kesunyian yang membekukan. Di meja makan tempat kami berbagi makanan, dan cerita kini hanya ada piring kosong yang menunggu diisi. Tetapi tidak ada yang datang untuk mengisi. Suasana di kamar tidur pun terasa berbeda. Tempat tidur yang dulu kami bagi berdua kini hanya aku dan selembar selimut yang terasa semakin dingin setiap malam. Aku mencoba untuk tidur, namun mataku selalu terjaga, memikirkan kemana Arjuna pergi, mengapa ia pergi dan mengapa ia tidak pernah kembali. Dan seiring berjalannya waktu, aku mulai menerima kenyataan bahwa Arjuna mungkin tidak akan kembali. Walaupun aku masih berharap dan terus berdoa, aku tahu bahwa hidupku harus terus berjalan, meski tanpa dia di sisiku. Aku mulai mencari cara untuk mengisi hari-hariku dengan aktivitas yang bisa memberiku sedikit kebahagiaan, meskipun tidak pernah sama dengan kebahagiaan yang dulu kami rasakan bersama. Aku mulai berseul lebih banyak dengan tetangga, mencoba berbicara dengan teman-teman. Meski di dalam hatiku masih ada ruang yang kosong yang hanya bisa diisi oleh Arjuna. Namun meskipun aku mencoba untuk tetap berhubungan dengan dunia luar, setiap malam aku merasa terisolasi. Rumah ini yang dulu dipenuhi dengan tawa, kami kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Meski aku terus berusaha untuk maju,
Aku tetap merasa terluka. Kadang di malam hari, aku duduk di depan cermin menatap wajahku yang tampak lebih tua dan lelah. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan pernah merasa lengkap lagi? Apakah aku akan bisa bahagia tanpa Arjuna? Tetapi meskipun aku merasa bingung, aku tahu satu hal, hidup harus terus berjalan. Aku tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan meskipun itu terasa begitu sulit. Aku harus melanjutkan hidup untuk diriku sendiri dan untuk anak-anak. Dan meskipun begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab, meskipun luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, aku tahu aku harus berusaha untuk menemukan kedamaian di dalam diriku. Amcien, aku ufnak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang Arjuna. Aku harus menemukan cara untuk hidup dengan apa yang ada, dengan apa yang telah terjadi. Karena meskipun hidup tanpa Arjuna terasa sulit, aku tahu bahwa ada banyak hal lain yang perlu aku syukuri. Sudah 8 tahun berlalu sejak kepergian Arjuna. 8 tahun yang terasa begitu panjang dan penuh dengan kesendirian. Rasanya waktu telah berjalan dengan cara yang sangat berbeda, mengubah aku menjadi seseorang yang bukan aku lagi. Saat pertama kali ia menghilang, aku berpikir bahwa ini hanya masalah sementara, sebuah fase dalam pernikahan yang bisa kami atasi. Namun kenyataannya, kepergiannya tanpa jejak itu menjadi beban yang semakin berat setiap hari. Dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Aku tidak tahu apakah ia sengaja meninggalkan kami, atau jika sesuatu yang tak terduga terjadi padanya. Tetapi satu hal yang pasti, kepergiannya telah mengubah segalanya. 8 tahun yang panjang ini mengubah hidupku dalam banyak cara. Aku mulai belajar untuk hidup tanpa Arjuna, meski perasaan itu terasa sangat asing. Meskipun aku mencoba untuk menjalani hari-hariku dengan penuh harapan, setiap detik yang berlalu seolah mengingatkanku bahwa ada bagian besar dari diriku yang hilang. Ketika anak-anak tumbuh besar, aku berusaha memberi mereka kasih sayang yang cukup untuk menutupi ketidakhadiran Arjuna. Mereka tidak mengerti kenapa ayah mereka tidak ada. Dan setiap kali mereka bertanya, aku hanya bisa menjawab dengan kata-kata yang tidak meyakinkan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada mereka. Aku merasa seperti seorang ibu yang berbohong kepada anak-anaknya. Setiap kali aku menjelaskan kepergian Arjuna dengan alasan yang tidak masuk akal. Meskipun begitu, aku terus mencoba menguatkan diri. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Berbagai usaha kuliner, aku coba mulai dari membuat kue catering hingga menjual makanan ringan. Aku berharap dengan kesibukan ini, pikiranku bisa sedikit teralihkan. Namun meskipun tubuhku sibuk, bekerja hatiku tetap kosong. Setiap kali aku pulang dari pasar, setiap kali aku menyelesaikan pesanan, aku merasa seperti ada sesuatu yang kurang. Rumah ini, yang dulu ramai dengan suara Arjuna, kini terasa begitu sepi. Aku mencoba mengisi kekosongan itu dengan pekerjaan dengan rutinitas. Tetapi tetap saja ada bagian dalam diriku yang merindukan kehadirannya. Bahkan ketika aku tertidur, lelap mimpi-mimpi tentangnya selalu datang dan aku terbangun dengan perasaan yang berat. Mimpi itu seolah mengingatkanku bahwa kepergian Arjuna adalah kenyataan yang harus aku hadapi. 8 tahun tanpa kabar membuatku mulai meragukan banyak hal. Aku bertanya-tanya, apakah cinta yang pernah kami miliki benar-benar ada? Atau apakah itu hanya sebuah ilusi? Aku mulai menganalisi setiap kenangan yang kami buat bersama. Apakah ada tanda-tanda yang kuabaikan? Apakah aku terlalu percaya pada seseorang yang ternyata bisa pergi begitu saja tanpa alasan yang jelas? Aku tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, dan semakin lama aku merenung, semakin aku merasa bahwa kepergiannya adalah salah satu misteri terbesar dalam hidupku. Setiap kali aku melihat foto-foto kami, aku merasa seolah itu bukan hanya kenangan tentang kami yang bahagia, tetapi juga sebuah kisah yang tak selesai.
Foto-foto itu menjadi pengingat yang pedih tentang betapa mudahnya hidup bisa berubah. Betapa mudahnya seseorang bisa pergi tanpa memberi penjelasan. Oh, aku semarish kulit merchant daning psekuning memarish sorry. Ketika kami masih bersama, ketika kami saling berbicara tentang masa depan dan saling berbagi mimpi, Arjuna selalu menjadi sosok yang optimis, yang memberi semangat pada setiap langkah hidupku. Ia selalu tahu bagaimana cara membuatku tersenyum, bahkan di tengah masalah besar sekalipun. Tapi sekarang, semuanya itu hanya menjadi kenangan yang terhapus oleh waktu. Sebuah kenangan yang semakin memudar, meski aku ingin terus memeliharanya. Aku masih ingat, betul saat pertama kali kami bertemu, Arjuna adalah pria yang penuh dengan energi, selalu ceria, dan tak pernah tampak lelah menghadapi segala tantangan hidup. Kami bertemu di sebuah acara kumpul teman-teman, dan sejak saat itu, aku merasa seperti menemukan seseorang yang bisa membuat hidupku terasa lebih hidup. Kami berbicara tentang banyak hal, dari hal-hal sederhana hingga impian besar yang kami miliki. Ia selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan aku merasa sangat dihargai. Kami tak butuh batsur memawada untuk memutuskan bahwa kami ingin menjalani hidup bersama. Tidak ada keraguan di antara kami, hanya keyakinan bahwa kami bisa bersama mengatasi segala hal. Mungkin itu alasan mengapa kepergiannya terasa begitu menghancurkan, karena kami dulu memiliki rencana yang besar bersama. Tapi kenyataannya, semua itu hanya sebuah ilusi. Ketika Arjuna pergi, aku merasa seperti mimpi indah yang terbangun dari tidur panjang. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan ini, bagaimana cara menerima bahwa seseorang yang begitu aku cintai bisa pergi begitu saja tanpa jejak. Aku sering terjaga di malam hari, merenung dan bertanya-tanya, apakah aku pernah salah? Apakah ada yang aku lewatkan yang membuatnya pergi? Pertanyaan itu menghantui setiap langkahku. Namun meskipun aku terus mencari-cari jawaban, kenyataan tetap tidak berubah. Arjuna pergi, dan aku tetap di sini sendirian dengan anak-anak mencoba bertahan hidup tanpa seseorang yang dulu sangat berarti. Anak anak semua church bocil, bayin besar operation kau punasyan uman matinya lebih banis. Aku tahu saat mereka merasakan kehilangan yang sama, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Mereka bertanya tentang ayah mereka, tentang kenapa ia tak pernah pulang, tentang kenapa ia tak ada di acara sekolah mereka, atau di hari-hari istimewa dalam hidup mereka. Aku berusaha menjawab pertanyaan mereka dengan kata-kata yang bisa mereka mengerti, meskipun sebenarnya aku sendiri tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin memberi mereka penjelasan yang memadai, tetapi aku merasa seperti sedang berbicara tentang seseorang yang sudah lama hilang, seseorang yang tak lagi bisa mereka kenal. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun ayah mereka tidak ada, mereka tetap punya aku. Tapi terkadang, aku merasa tidak cukup baik untuk menggantikan posisi yang seharusnya diisi oleh seorang ayah. Aku mulai merenung tentang hubungan kami, tentang apa yang telah kami lewati bersama. Kami bukan pasangan yang sempurna, tentu saja. Tetapi ada banyak kenangan indah yang kami bagi. Kami pernah mengalami kebahagiaan yang sederhana, seperti makan malam bersama di akhir pekan atau jalan-jalan ke taman dengan anak-anak. Semua itu terasa begitu, berarti begitu berharga. Setiap pagi ketika aku membuka mata, aku harus mengingatkan diriku sendiri untuk bangkit. Dunia ini berhenti berfters, karena Arjuna pergi. Anak-anak harus tetap mendapatiku sebagai ibu yang penuh kasih. Dan aku harus terus berjalan untuk mereka. Namun di dalam hati aku tak bisa mengelak bahwa rasa kehilangan itu terus menghantui. Dadak khawat apat action saya dekat merasa lelah. Pesasun saya tak berdaya dan berasmis para ungkap menyerah. Tetapi kemudian aku melihat senyum anak-anakku mereka yang selalu menantiku di rumah dan aku merasa tersentuh.
Mereka adalah alasan yang membuatku terus bertahan. Aku tidak bisa membiarkan mereka tumbuh tanpa bimbinganku, tanpa perhatian dan kasih sayangku. Tentu saja, aku tidak bisa memungkiri bahwa aku seringkali merasa cemas tentang masa depan. Aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku harus menjalani hidup ini seorang diri. Aku mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu tunggal. Bagaimana rasanya mengurus rumah tangga, pekerjaan, dan anak-anak tanpa dukungan seorang suami Arjuna adalah bagian dari rencana hidupku. Bagian yang dulu aku harap akan selalu ada di sampingku. Tetapi kenyataannya, aku harus mencari cara untuk menjadi lebih dari sekadar seorang ibu. Aku harus menjadi diriku sendiri, lagi seorang wanita yang kuat, yang bisa menghadapi dunia meskipun tanpa suami. Setiap kali aku melihat ke cermin aku, kadang merasa bingung dengan diriku sendiri. Siapa aku sekarang? Apakah aku masih orang yang sama dengan yang dulu? Perasaan ini muncul begitu saja, seperti bayangan dari masa lalu yang tiba-tiba menyergap. Aku merasa seperti kehilangan sebagian dari diriku sendiri ketika Arjuna pergi. Dulu aku adalah seseorang yang penuh semangat, yang merencanakan masa depan dengan penuh harapan. Kini aku merasa seperti seseorang yang terperangkap dalam masa lalu yang berjuang untuk mencari jalan ke depan. Tetapi meskipun aku merasa ragu, aku tahu bahwa aku harus terus melangkah, harus menemukan kembali siapa diriku yang sebenarnya. Terkadang aku merindukan kebersamaan kami, merindukan percakapan ringan yang dulu selalu kami lakukan sebelum tidur. Tetapi, hidup tidak bisa berjalan mundur. Kaya, waarin sumber keadaan, aku terus tahu bahwa aku sedang mencapai kenyataan bahwa Arjuna tidak akan pernah kembali. Namun meskipun kenyataan itu pahit, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam kenangan. Aku harus menemukan cara untuk menjalani hidup ini dengan kepala tegak. Aku juga mulai fokus pada pekerjaan yang telah aku bangun. Usaha kecil-kecilan yang dulu hanya sekadar pelarian kini menjadi pusat perhatian dan harapanku. Aku belajar untuk menjadi lebih mandiri, untuk mengejar impian-impian kecil yang selama ini tertunda. Karena aku terlalu fokus pada peran sebagai istri, aku mulai merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali menemukan diriku sendiri, untuk mengejar kebahagiaan dalam hal-hal yang selalu aku lewatkan. Aku tahu bahwa dengan atau tanpa Arjuna, hidupku tetap memiliki nilai dan tujuan. Suatu hari, ketika aku sedang berada di pasar untuk membeli bahan makanan, aku bertemu dengan seseorang yang tak aku sangka akan kutemui seorang teman lama yang dulu pernah bekerja di tempat yang sama dengan Arjuna. Kami berbincang sejenak dan dia memberitahuku bahwa dia mendengar kabar tentang Arjuna. Kabar yang tak pernah aku dengar sebelumnya. Ternyata Arjuna tidak hanya menghilang. Begitu saja, ada alasan yang lebih dalam di balik kepergiannya. Meskipun aku tidak bisa langsung menerima kabar itu, hatiku terkejut dan bingung. Aku merasa seperti dunia terputar terlalu cepat, seolah aku tertinggal jauh dari kenyataan yang sesungguhnya. Aku merasa seperti terjebak di antara kenyataan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat dengan informasi yang baru ku terima. Aku sudah merawat dan bingung. Bagaimana bisa Arjuna pergi begitu saja tanpa memberi penjelasan? Mengapa ia tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mencoba untuk kembali ke rumah dan menjelaskan semuanya? Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang kepergiannya. Percaya bahwa ia mungkin sedang berjuang dengan sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Tetapi kini, dengan kabar yang baru ku terima, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari cerita kami, sebuah bagian yang tidak pernah aku ketahui. Namun, meskipun aku merasa terluka, aku juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Rasa sakit itu tidak membuatku jatuh, tidak membuatku kehilangan harapan. Sebaliknya, rasa sakit itu memberiku kekuatan untuk menghadapi kenyataan.
Aku tidak bisa lagi hidup dalam ilusi atau harapan kosong. Aku harus menghadapi kenyataan seberat apapun itu. Omkir harus belajar dengan masa lalu untuk menerima apa yang terjadi dan untuk melanjutkan hidup dengan segala kekuatan yang ada padaku. Mungkin aku tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang kepergian Arjuna, tetapi aku tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Aku harus terus mencari kebahagiaan, terus mencari arti dalam setiap langkah yang kuambil. Pagi-pagi buta, aku sudah bangun dan mempersiapkan sarapan untuk anak-anak. Mereka harus berangkat sekolah lebih awal dan aku ingin mereka memulai hari dengan baik. Meski aku tahu, terkadang aku tidak bisa menyingkirkan bayangan kekosongan dalam hidupku. Tugas seorang ibu tampaknya tidak pernah selesai, dan aku merasa seperti terus berjalan di atas roda yang tak pernah berhenti berputar. Pekerjaan rumah yang tiada habisnya seringkali membuatku lupa akan kekosongan yang ada. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Terjadi sebuah tanda yang datang begitu saja tanpa bisa diabaikan. Beberapa minggu terakhir ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ada perasaan cemas yang tumbuh semakin besar. Sesuatu yang membuatku merasa tidak tenang. Meskipun aku tak tahu harus mencari jawaban dari mana. Anisingnya sebuah firasat perasa Osman yang terus menghantui setiap langkahku. Meskipun aku tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Pada suatu sore ketika aku sedang menyusun pakaian di kamar tidur, aku melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di bawah tumpukan pakaian lama, terdapat sebuah surat yang aku yakin tidak pernah aku lihat sebelumnya. Surat itu terlipat rapi, seolah baru saja disimpan di sana. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar, merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang surat itu. Ketika aku membuka lipatannya, aku menemukan bahwa surat itu ditulis oleh tangan Arjuna. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa ada surat dari Arjuna di tempat yang tak pernah aku duga? Apakah ini sebuah petunjuk? Ataukah hanya kebetulan? Aku merasakan adrenalin mengalir deras di tubuhku saat aku mulai membaca setiap kata yang tertulis di surat itu. Isi surat itu sangat singkat. Hanya beberapa kalimat yang tampaknya ditujukan untukku. Arjuna menulis bahwa Acharya meminta maaf atas segala yang telah terjadi dan bahwa ia tidak bisa kembali karena ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia selesaikan. Ia menyebutkan bahwa ia ingin aku dan anak-anak baik-baik saja. Dan ia berharap suatu hari nanti kami bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Surat itu tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang mengapa ia pergi atau apa yang sebenarnya terjadi. Namun ada sesuatu dalam tulisan itu yang membuatku merasa lebih bingung dan lebih sakit hati. Kenapa dia tidak pernah mengirim surat ini sebelumnya? Mengapa ia membiarkanku hidup dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun? Mengapa ia tidak memberiku kesempatan untuk mengerti? Setelah membaca surat itu, aku merasa seolah sebuah dunia baru terbuka di depan mataku. Aku tidak tahu harus merespon apa. Emosi yang berkecamuk dalam diriku terlalu kuat untuk dipahami. Ada rasa marah yang mendalam karena ia tidak memberi penjelasan yang lebih jelas. Ada rasa kesedihan karena kenyataan bahwa ia masih mengingat kami. Tetapi lebih banyak lagi perasaan bingung yang datang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arjuna? Apa ada yang harus percaya tentang kepergiannya? Hari-hari setelah menemukan surat itu, aku merasa seolah hidupku terpecah. Di satu sisi, aku ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi di sisi lain aku takut dengan apa yang mungkin aku temukan. Aku mulai memikirkan kembali semua kenangan yang kami miliki bersama. Mungkin ada tanda-tanda yang aku lewatkan. Mungkin ada hal-hal yang ia sembunyikan dariku. Aku merasa seolah aku telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting dalam hubungan kami. Sesuatu yang sekarang muncul begitu saja dalam bentuk surat ini.
Apakah ini yang harus aku terima sebagai penutupan? Ataukah ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang lebih panjang untuk mencari kebenaran? Aku memutuskan untuk mulai mencari petunjuk lebih lanjut. Aku kembali mengingat-ingat semua peristiwa yang terjadi sebelum Arjuna pergi. Seingatku, Anna tidak menunjukkan pada tanda memberitahu bahwa ia sedang menghadapi masalah besar. Kami sempat berbicara tentang masa depan, tentang rencana yang kami buat bersama. Tetapi, tiba-tiba saja semuanya berubah. Aku ingat betul, malam terakhir kami bersama. Kami sempat bertengkar, tetapi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kami berdua cukup tahu bagaimana senawak perasa menghadapi perbedaan. Namun setelah malam itu, ia menghilang begitu saja. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, hanya kesunyian yang datang begitu mendalam. Pernah aku menelusur jejak Arjuna. Aku mencari tahu tentang pekerjaan terakhirnya, teman-teman yang mungkin masih berhubungan dengannya, bahkan mencari informasi dari orang-orang yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang kepergiannya. Setiap kali aku mendapatkan informasi, ada perasaan campur aduk dalam diriku. Aku forces host dengan cipta penas dan Mesya juga semakin jauh dari pemahaman yang aku harapkan. Tidak ada yang tahu pasti mengapa Arjuna pergi. Dan setiap orang yang aku temui memberiku jawaban yang berbeda-beda. Beberapa mengatakan bahwa Arjuna terlibat masalah besar yang harus ia tangani sendirian. Sementara yang lain menyebutkan bahwa ia mungkin hanya mencari pelarian dari masalah dalam hidupnya. Di tengah pencarian ini, aku mulai merasakan adanya perubahan dalam diriku. Aku merasa seperti wanita yang hilang arah pencarian ini, meskipun penuh dengan kebingungan memberiku kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Aku mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menghadapinya. Meskipun aku masih merasa marah dan kecewa, aku mulai menemukan ketenangan dalam proses ini. Pencarian ini bukan hanya untuk menemukan jawaban tentang Arjuna, tetapi juga untuk menemukan diriku sendiri. Wanita yang bisa mengatasi kesulitan, yang bisa berdiri sendiri meskipun dunia terasa begitu berat. Tapi meskipun aku mulai menemukan kekuatan dalam pencarianku, aku tidak bisa menghindari rasa cemas yang terus menghantui. Setiap kali aku merasa semakin dekat dengan kebenaran aku, juga merasa semakin jauh dari kedamaian yang aku harapkan. Seolah-olah kebenaran itu sendiri justru membuatku semakin terperangkap dalam perasaan yang lebih dalam. Apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi apa yang mungkin aku temukan? Dan jika aku menemukan jawabannya, apakah itu akan membuat aku merasa lebih baik? Atau justru semakin memburukkan keadaan? Semua pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku, membentuk sebuah lingkaran yang tidak ada habisnya. Sejak surat itu ditemukan, aku merasa seolah ada beban berat yang menghinggapi setiap langkahku. Aku tak bisa berhenti berpikir tentang kata-kata yang tertulis di surat itu, tentang alasan Arjuna pergi dan keputusan yang diambilnya. Selama bertahun-tahun, aku mengira bahwa kepergiannya adalah akibat dari masalah dalam hubungan kami, atau mungkin kesalahan yang aku buat. Namun setelah membaca surat itu, seolah ada pintu yang terbuka, namun tak ada cahaya di dalamnya, hanya kegelapan dan rasa tidak pasti. Aku merasa seperti dihadapkan pada sebuah teka-teki yang sangat sulit, dan semakin aku mencoba untuk menyelesaikannya, semakin aku merasa tersesat. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan aku mulai merasa kebingungan, semakin menguasai pikiranku. Aku berusaha untuk kembali fokus pada anak-anak, berusaha menunjukkan bahwa aku masih bisa mengelola hidup dengan baik, meskipun segala ketidakpastian yang menggelayuti diriku. Namun meskipun aku berusaha keras untuk tetap positif kenyataan bahwa Arjuna tak kunjung kembali, dan bahwa dia tampaknya meninggalkan sebuah misteri yang belum terpecahkan, terus menggangguku.
Setiap kali aku berbicara dengan orang-orang di sekitar, setiap kali aku melihat kehidupan orang lain yang tampak utuh aku, semakin merasa bahwa hidupku berbeda, begitu jauh dari yang seharusnya. Pada suatu pagi, setelah menyiapkan sarapan dan mengantar anak-anak ke sekolah, aku duduk di ruang tamu dan menatap foto Arjuna yang ada di meja samping foto itu. Sudah lama berada di sana. Namun, entah mengapa, kali ini aku merasa seperti ada yang aneh tentangnya. Aku merasakan seolah-olah gambar itu menyimpan sebuah cerita yang lebih dalam dari yang aku tahu. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Apakah aku terlalu terperangkap dalam bayangan masa lalu? Sehingga aku mulai menganggap segala hal mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Tetapi semakin aku merenung, semakin aku merasa bahwa aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Perasaan yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang aku ketahui. Sesuatu yang tersembunyi di balik kepergian Arjuna. Sekarang aku memutuskan untuk pergi ke rumah teman-teman Arjuna, tempat-tempat yang mungkin masih menyimpan petunjuk yang aku cari. Pencarian ini semakin intens dan aku merasa semakin dekat dengan kebenaran. Meskipun aku tak tahu apa yang akan aku temui, aku mulai menyusuri jalan-jalan yang pernah kami lewati bersama, berusaha mengenali setiap sudut yang pernah menjadi bagian dari kisah kami. Semua tempat itu sekarang terasa asing, seperti bagian dari hidupku yang hilang. Aku bertanya-tanya, apakah Arjuna juga merindukan tempat-tempat ini, atau apakah dia sudah melupakan semuanya begitu saja? Pencarianku membawaku ke sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan yang pernah kami kunjungi bersama beberapa tahun lalu. Aku tak tahu mengapa aku memilih tempat ini, tetapi aku merasa seolah tempat ini menyimpan bagian dari cerita yang belum selesai. Aku duduk di meja yang biasa kami duduki, memesan kopi, dan hanya duduk merenung serta memandangi dunia di luar jendela. Aku merasa seolah aku sedang berusaha menghubungkan masa lalu dan masa depan, mencari sebuah jawaban yang mungkin hanya bisa aku temukan jika aku terus mencari. Sambil menunggu kopi, datang pikiranku melayang. Aku ingat betul bagaimana Arjuna selalu duduk di depanku dengan senyum hangatnya yang selalu membuatku merasa tenang. Aku ingat bagaimana ia berbicara tentang rencana masa depan kami, tentang perjalanan yang akan kami lakukan bersama, tentang rumah yang ingin kami bangun. Semua itu terasa seperti kenangan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dan sekarang, aku hanya bisa duduk di sini sendiri, merenung tentang segala hal yang telah berubah dalam hidupku. Tiba-tiba, aku melihat seseorang yang aku kenal, seorang pria tua, yang duduk di sudut kedai, mengenakan pakaian lusuh dan wajah yang tampak kelelahan. Ada sesuatu yang aneh dalam diri pria itu, dan meskipun aku tidak ingin mengganggu, aku merasa seolah ada sesuatu yang menarik perhatian saya padanya. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi seolah ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupku. Aku tidak akan tahu apakah itu hanya abstrak atau ada sesuatu yang lebih. Aku berusaha menenangkan diri dan melanjutkan minum kopiku, tetapi perasaan itu terus menghantui. Setelah beberapa memuah pria itu menextensial dan dia pergi keluar. Tanpa sadar aku mengikuti pria itu keluar kedai. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya, tetapi ada sesuatu yang mendorongku untuk mengikuti. Ketika aku keluar dan melihat pria itu melangkah menjauh, aku merasa tak bisa menahan diri lagi. Aku mengejarnya, menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan atau apakah dia tahu sesuatu tentang Arjuna. Dengan suara yang lemah, pria itu menoleh ke arahku dan berkata, "Aku tahu Arjuna. Kenapa kamu mencarinya?" Mataku membelalak dan detak jantungku semakin cepat. Aku tidak bisa mempercayai apa yang aku dengar. Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Namun pria itu saya tidak memonggon pelan Senior Prosten. Arjuna benar-benar dari sini dulu.
Dia seperti orang yang hilang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, tapi aku rasa dia tidak akan kembali. Aku merasa seolah dunia berputar lebih cepat. Kata-kata pria itu menghantam hatiku seperti petir. Apa yang dimaksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan Arjuna? Tiba-tiba, aku merasa bahwa pencarianku semakin masuk ke dalam terowongan gelap yang semakin dalam, dan aku tidak tahu apa yang akan aku temui di ujungnya. Setelah pertemuan singkat dengan pria tua, itu aku merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berusaha mengungkapkan dirinya padaku, meskipun tidak ada kata-kata yang benar-benar menjelaskannya. Aku berdiri di sana dengan perasaan yang campur aduk bertanya-tanya. Apakah pria itu benar-benar tahu sesuatu yang penting tentang Arjuna? Amaku ingin semuanya berbicara lebih banyak dengannya. Tetapi pria itu hanya menggelengkan kepala dengan tanda bahwa ia tidak ingin melanjutkan percakapan lebih lanjut. Ia hanya berwajah balik dan melangkah, perlahan meninggalkan aku dengan rasa penasaran yang semakin membara. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Sungguh aku merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang telah disembunyikan dariku. Sesuatu yang Arjuna tahu, atau mungkin sesuatu yang telah terjadi pada dirinya yang menjelaskan kepergiannya tanpa jejak. Mengingat kata-kata pria itu, aku merasa bahwa aku tidak bisa berhenti mencari tahu lebih jauh. Setiap langkah yang aku ambil, semakin aku merasa seolah aku sedang digiring ke sebuah tempat yang penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku kembali ke rumah dengan perasaan gelisah. Anak-anak sudah pulang sekolah, dan aku harus berusaha untuk tetap tenang, walaupun hati ini penuh dengan kekhawatiran. Di rumah aku mencoba untuk berbicara dengan mereka seperti biasa, tapi sejujurnya pikiranku tidak berada di sana. Setiap detik yang berlalu, aku semakin terperangkap dalam pencarianku yang seolah tidak ada habisnya. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percaya. Beberapa hari setelah pertemuanku dengan pria, itu aku mulai merasakan semakin kuatnya dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Arjuna. Aku mulai mengejar setiap kemungkinan, mulai dari mencari informasi di tempat-tempat yang mungkin pernah ia kunjungi, bertanya pada teman-temannya yang mungkin tahumu lebih banyak, hingga mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Setiap kali aku berpikir bahwa aku semakin dekat, aku merasa ada sesuatu yang selalu menghalangi langkahku. Pada suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan masa lalu kami. Aku pergi ke rumah yang dulu kami tempati, bersama tempat yang penuh dengan kenangan indah dan penuh tawa. Rumah itu kini tampak kosong, seperti telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Aku berdiri di depan pintu, merenung mencoba untuk merasakan keberadaan Arjuna di sini. Apakah ia masih menyimpan kenangan yang sama seperti yang aku simpan? Aku kemudian melangkah masuk ke dalam rumah, meskipun pintunya sudah tidak terkunci. Begitu aku masuk, suasana yang sepi dan berdebu menyambutku. Semua perabotan masih berada di tempatnya, seolah waktu terhenti di sini. Tetapi di balik suasana yang tampak sunyi ini, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Rumah ini terasa penuh dengan kenangan yang tak terucapkan, dan setiap sudutnya seolah berbicara kepadaku. Aku bisa merasakan kehadiran Arjuna di sini, tetapi apakah itu berarti ia pernah kembali? Atau apakah ini hanya ilusi yang aku buat sendiri untuk menenangkan diriku? Aku melangkah ke kamar tidur kami, dan ada sebuah buku yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Buku itu adalah buku yang biasa kami baca bersama. Arjuna selalu membacakannya untukku di malam hari sebelum tidur. Aku mengambil buku itu dan membalikan halaman-halamannya, menemukan catatan kecil yang tertulis di marin. Itu adalah tulisan tangan Arjuna. Dengan gemetar, aku membaca catatan itu. Aku harus pergi. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa.
tetapi aku harus melakukannya. Aku akan kembali suatu saat nanti. Tolong jangan tunggu aku. Perasaan haru dan kecewa menyelimuti hatiku. Apakah ini benar-benar akhir dari kisah kami? Apakah Arjuna benar-benar pergi dan tak berniat kembali? Catatan itu memberi petunjuk, tetapi juga menambah kebingunganku. Jika ia benar-benar akan kembali, mengapa tidak ada kabar darinya? Mengapa ia meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang tidak pernah dijawab? Aku duduk di tempat tidur, merenung dengan perasaan yang berat. Tiba-tiba, ada suara ketukan pelan di pintu belakang rumah. Aku terkejut dan buru-buru bangkit dari tempat tidur. Siapa yang datang? Aku berjalan menuju pintu dengan hati berdebar-debar. Dan saat aku membuka pintu, aku melihat seorang wanita muda berdiri di sana dengan tatapan cemas. Waduh, maaf mengganggu. Apakah ini rumah Arjuna? Tanyanya suara yang penuh harapan. Aku terkejut mendengarnya Arjuna. Kenapa Anda mencari Arjuna? Jawabku mencoba menahan perasaan yang mulai bergejolak dalam dadaku. Wanita itu terlihat ragu dan jenak meski kemudian memusinganggu pelan. Saya teman lama Arjuna. Kami bekerja bersama beberapa tahun yang lalu. Yang saya mendengar senang, saya cukup penuntung dirinya. Dan saya ingin awaskan tahun yang terjadi padanya. Saya tidak tahu dia sudah menghilang, dan saya tidak tahu harus mencari kemana. Tiba-tiba rasa penasaran dan kebingunganku mencapai puncaknya. Apakah Anda tahu kenapa dia pergi? Tanyaku berusaha mengontrol suaraku yang hampir bergetar. Wanita itu terdiam beberapa detik sebelum menjawab dengan suara pelan. Saya tidak tahu banyak, tapi sebelum ia pergi, ia sempat berbicara tentang masalah besar yang ia hadapi. Dan sesuatu yang harus dia selesaikan. Tetapi dia tidak pernah menjelaskan dengan jelas apa itu. Aku merasa seolah ada sesuatu yang mulai terungkap. Tetapi kata-kata itu masih terasa samar dan tidak lengkap. Apa yang terjadi setelah itu? Di mana ia sekarang, tanyaku dengan terburu-buru. Omniot, wanita itu tampak ragu, tetapi akhirnya ia berkata, saya mendengar kabar bahwa sekarang dia menjadi sangat berbeda. Saya tidak tahu apakah itu benar, tapi ada yang bilang dia terjerumus dalam kesulitan besar dan menjadi seorang pengemis di luar kota. Kata-kata itu menghantamku seperti petir Arjuna. Suamiku yang dulu penuh harapan dan impian kini terjatuh begitu dalam. Aku merasa seolah dunia runtuh di sekitarku. Apakah itu mungkin? Bagaimana bisa ia yang pernah begitu bersemangat tentang masa depan kami berakhir seperti ini? Perasaan kesedihan, kebingungan, dan marah bercampur aduk di dalam hatiku. Aku tak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku harus menemukan jawaban, dan aku harus menghadapi kenyataan tentang apa yang telah terjadi dengan Arjuna. Meskipun itu lebih sulit dari yang aku bayangkan. Kata-kata wanita itu terus terngiang di telingaku, menghantui setiap langkah yang aku ambil setelah percakapan itu. Arjuna pengemis. Itu hampir tak bisa aku percaya. Aku tidak pernah membayangkan dalam sekejap kehidupan kami akan berakhir begitu drastis. Setiap kenangan yang dulu aku miliki tentangnya suaminya yang penuh semangat, penuh harapan, rasanya seperti mimpi yang kini hancur berantakan. Dia yang dulu selalu penuh energi dan cinta, kini digambarkan sebagai seorang. Terima kasih telah menyimak kisah ini bersama. Bisa kok, semoga kisah ini memberi kekuatan untuk siapapun yang sedang menanti dalam ketidakpastian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Aminan ketinggalan cerita dan inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.